Bunda Nora, selamat malam. Malam, agama apa Kak? Kristen Kak. Malam. Bunda Nora, Bang Suma, Malam. Umi Rifa. Iya, Malam Kak Mary, apa kabar? Ya. Kabar baik Kak. Silakan bertanya sama Bang Zuma Kak. Ya. Umat Nasrani kan baru-baru saja rayakan 25 Desember dan biasanya kalau hari Natal itu kan biasanya perayaannya agak lama karena bersambung dengan 1 Januari pergantian tahun. Nah, itu ada beberapa teman-teman yang katakan nggak boleh kasih selamat hari Natal dan juga tidak boleh merayakan tahun baru. Itu ada memang hadisnya Kak atau dalilnya yang dimana kenapa ada sebagian teman-teman saya yang Ustadz itu kan pas malam tahun baru saya ajak mereka untuk rayain tahun baru, mereka ndak merespon, katanya dia ndak rayakan. Begitu Kak. Itu memang ada diatur dalam Islam atau gimana? kami di Islam itu dilarang berdusta, dilarang berbohong. Jadi kalau misalnya kami mengucapkan selamat hari Natal, itu sama halnya kami sedang berbohong selamat hari lahirnya Yesus. Padahal kami tahu hari itu bukan hari kelahiran Yesus, berarti kami berbohong dong. Kami ikut serta dalam kebohongan gitu loh. Sedangkan jangankan di dalam Al-Quran bahwa kami tidak boleh mengada-adakan sesuatu, bahkan di Bible saja Natal itu dikutuk loh. Amos 5, 18 sampai nomor 21, Yeremia 10, nomor 3, nomor 4. Itu Natal itu dikutuk sebenarnya. Gak boleh kami mengucapkan. Dan saudara Kristen pun harus menghargai itu. Karena ketika orang Kristen paham bahwa segala sesuatu bisa kemudian dilakukan bersama dengan orang Islam, menjaga ketentraman, menjaga kebersihan, menjaga kemudian keamanan wilayah tempat kita, menjaga bangsa kita, kerjasama, gotong royong, berbisnis, ya itu bisa dengan umat Islam. Tapi kalau berbicara mengenai akidah, ya orang Kristen harus menghargai itu, bahwa umat Islam akidahnya tidak boleh mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Itu dilarang dalam Islam. Nggak boleh. Bukan karena Yesusnya atau bukan karena Kristennya, bukan. Tapi Islam dilarang berbohong. Islam dilarang bersaksi palsu. Itu nggak boleh di Islam. Selamat Hari Raya Natal ya, artinya selamat atas kelahiran Yesus Kristus. Loh, itu kan bukan hari kelahiran Yesus. Orang Kristen aja nggak bisa membuktikan bahwa itu hari kelahiran Yesus. Jadi ngapain kami berkongko-kongko dalam kebohongan? Agama kami nggak boleh berbohong dalam agama kami. Nggak boleh berkongko dalam kemaksiatan. Itu akidah di Islam. Nah, sedangkan di dalam kitab Amos, misalnya nih, kita bacakan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Jadi kalau kitabnya orang Yahudi saja mengatakan demikian, ya gimana mungkin kami mau mengucapkan sesuatu yang ternyata itu adalah sesuatu yang merupakan kegelapan. Kemudian kita baca di dalam Yeremia 10. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang di hutan dan dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang yang memperindahnya dengan emas, dengan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Padahal itu adalah sesuatu kesia-siaan. Yeremia 10 nomor 3. Kami nggak mau melakukan suatu kesia-siaan, sesuatu yang mencoreng akidah. Nah, orang Islam tidak mengucapkan itu, saudara Kristen harusnya menghargai itu dong. Bukankah kami sudah sangat toleransi? Hari Minggu libur, pada saat kalian ibadah, kami pun ikut kemudian libur. Toleransi kami. Harusnya kami libur itu karena kami mayoritas di Indonesia ini. Harusnya presidennya Islam, gubernurnya Islam, menterinya Islam, semuanya Islam. Harusnya kami jadikan hari Jumat itu hari libur.
Tapi karena kami Islam toleransi, biarlah kita ikuti saudara kita untuk kita hargai hari Minggu ibadahnya, kita liburan. Kurang apa lagi toleransi Islam ini? Tahun baru gimana? Ya, kami sami'na wa ta'na. Kami mendengarkan. Kemudian perintah Al-Quran. Apa perintah Al-Quran? Jelas itu. Ati'ullah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin yang ada di antaramu. Pemimpin kami adalah presiden kami. Ketika presiden meliburkan, kami libur dong. Bukan karena Kristennya, bukan. Tapi karena negara ini meliburkan, kami ikut. Karena itu perintah Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kami bukan umat pembangkang. Kami cinta negara ini. Ketika pemerintah mengatakan A, kami aminkan. Pemerintah mengatakan B, kami aminkan. Nggak pernah kami melawan pemerintah. Berbeda dengan kalian. Pemerintah mengatakan Indonesia berdasarkan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kalian 3. Kalian nggak taat kepada pemerintah. Beda dengan kami. Ketika kul huwallahu ahad dijunjung tinggi, kemudian Esa itu adalah tunggal tak berbagi, sedangkan kalian Tuhan kalian berbagi-bagi. Ada jadi burung, ada jadi orang, ada jadi roh. Itu kalian tidak taat kepada negara kita ini. Seperti itu saudariku ya. Jadi ketika saudara Kristen itu ajarannya kasih, buktikan dong. Kalau umat Islam dilarang berbohong, ya jangan dipaksa untuk kemudian mengucapkan hari kelahiran Yesus yang nyata-nyata bukan itu hari lahirnya. Kalau untuk tahun baru Bang, bagaimana Bang itu? Karena ada Islam yang merayakan, ada juga yang tidak merayakan. Lah, sekarang Kalau ini kan permasalahan kalau dipikir perayaan untuk sekarang begini, Ya, di mana pergantian tahun. di mana di dalam Bible itu menerangkan tentang bahwa pergantian tahun yang terjadi di Nusantara itu adalah ibadahnya orang Kristen. Ada nggak? Bukankah itu pesta dunia? Bukankah itu pesta dunia? Bukankah itu wujud kesyukuran bangsa kita ini sudah menjalankan rutinitas ritualnya, rutinitas kebangsaannya, rutinitasnya sebagai mahasiswa, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai ibu, untuk mereka kemudian senang pada hari pergantian tahun. Tak ada hubungannya di situ orang baca-baca Natal atau apa. Umat Islam baca Al-Quran, orang Kristen baca kitabnya. Tak ada masalah. Tak ada masalah di situ. Tidak terkait dengan satu agama. Memangnya kemudian pergantian tahun ini ada dalam Bible? Kan tak ada. Ada nggak kaitannya dengan pergantian tahun di dalam Bible? Kan tidak ada. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu Tuhan saudari. Saudara Kristen punya Tuhan bernama Yesus. Natal itu hari lahirnya orang Kristen punya Tuhan katanya. Oh, kami nggak mau. Kalau pergantian tahun itu kan pesta dunia, pesta rakyat. Tak masalah selama kami umat Islam tidak melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan agama sebelah, tutup tahun dengan minuman keras, dengan beli kondom di mana-mana. Ya itu sudah fakta fenomena yang ada di dunia, bukan cuma di Indonesia.